Halo, gue Hadi, gue punya sertifikat Notion dan gue udah pakai Notion selama 3 tahun. Kalian nemuin video yang tepat kalau misalnya kalian sedang belajar Notion. Jangan lupa buat subscribe channel ini, buat support terus channel ini. Gue akan ngajarin kalian dari pemula sampai jadi pro. Halo, kali ini kita akan buat bucket list template. Nah, di bucket list template ini kalian bisa ngelis hal-hal impian kalian gitu ya. Dan di sini kalian juga bisa nih ngekategorisasiin bucket list kalian berdasarkan kategori tertentu ya, seperti yang ada di sini. Dan nanti kalian bisa ngelis nih kapan bucket list ini harus bisa kalian selesaikan gitu. Jadi bakal menarik banget nih dan mungkin juga bakal bisa nambah semangat kalian nih buat misalnya lebih kerja keras lagi ataupun juga untuk nge-planning juga kira-kira kalian mau ngapain aja gitu selama kalian hidup gitu ya. Nah, di dalam bucket list sendiri nanti kalian bisa lihat ya progres pencapaian kalian di tiap kategorinya. Terus kalau misalnya kalian buka nanti di bagian adventure-nya kalian juga bisa lihat nih hal-hal apa aja yang pengen kalian lakuin gitu di bagian atau kategori bucket list tersebut gitu. Nanti kalian juga bisa lihat di dalamnya gitu ya, detailsnya apa aja sih target-targetnya yang pengen kalian lakukan. Oke, langsung aja kita mulai dengan buat page baru. Di sini kita akan langsung aja kasih nama page-nya bucket list. Kemudian kita akan bikin database pertama kita. Di database pertama ini adalah database utamanya, yaitu database bucket list-nya. Jadi kita bisa tulis bucket list. Kita bisa hide aja untuk tampilan nama database-nya. Terus kita isi, kalian bisa ikutin ini ya. Nama, terus kategori. Terus created time. Di sini kita kasih aja yang day. Terus kita tambahin juga checkbox. Terus kita tambahin lagi property due date ya atau deadline atau target aja. Terus gue pengen tambahin juga satu suggested description gitu ya. Ini bisa isinya nanti alasan kalian pengen kesini atau hal yang menarik di sini itu apa. Terus kita tambahin juga status gitu ya. Ini ada not started, in progress, dan sama mungkin gue akan tambahin satu lagi yaitu phone ya. Jadi ini buat kasus-kasus yang dia ditunda gitu ya. Terus di sini gue masukin juga formula. Ini bakal ngingetin kita waktu yang masih tersisa ya, time lapse-nya. Nah, buat formulanya biar cepat kalian bisa langsung copy paste aja yang ini. Nah, ini gue bakal ganti sedikit ya, karena tadi kita bikin apa namanya beda. Jadi di date between ini kita akan pilihnya pakai target. Jadi kita ganti dulu semuanya di sini jadi target. Nah, mungkin jelasin sedikit aja ya. Jadi sebenarnya formula itu nggak seribet kelihatannya. Jadi kita cuma pakai dua formula sebenarnya. Itu adalah if dan juga date between. Nah, itu adalah dua formula utamanya sebenarnya. Gitu. Jadi intinya kita bakal ngitung aja di waktu target gitu ya. Waktu di antara target dan hari ini gitu ya. Itu berapa hari. Kalau misalnya kurang dari satu, dia bakal nampilin fungsi if lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ini fungsi if yang bertumpuk aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet buat memahaminya, kalian bisa nanti copy paste aja. Nanti ini juga bakal gue masukin di link description-nya ya. Yang perlu kalian pastiin adalah pastiin nanti target ini kalian samain ya nama kolomnya gitu. Ataupun nanti kalian bisa rename bagian ini sesuai dengan kolom kalian gitu ya.
Oke, langsung aja klik done. Nah, sini kita bisa tambahin travel companion gitu ya, kayak kita mau perginya sama siapa nih gitu kira-kira. Ini nanti bisa kalian add by email gitu ya, ataupun juga eh, kalian bisa nanti ubah propertinya dari person gitu ya, kalian ganti misalnya jadi teks biasa, itu juga bisa. Jadi nanti kalian bisa add by name aja gitu, misalnya sama keluarga, terus misalnya nih pasangan dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini gue bakal pakai yang teks aja ya, karena mungkin bakal lebih memudahkan. Atau gue coba ganti pakai select deh ya. Jadi nanti biar bisa dikategorisasi dengan lebih mudah. Next, gue tambahin lagi satu lagi. Kita pakai juga property select gitu ya, ini urgency. Atau kita namain aja priority ya. Nah, di sini gue kasih tanda pakai bintang aja ya. Jadi ada yang bintang 1, ada yang bintang 2, ada yang bintang 3, ada yang bintang 4, dan juga bintang 5 gitu ya. Oke. Kurang lebih database pertama kita butuh ini aja. Next kita lanjut ke database kedua, kita pilih lagi slash database inline. Kalau ini kita akan isi dengan kategori ya. Kalau tadi kalian perhatiin di sini tuh juga ada kategori ya. Jadi kita bakal coba hubungin dua hal ini ya. Kategori ini sama kategori yang ini. Nah, langsung aja kita buat dulu kategori misalnya travel, adrenaline, friends, gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja ganti propertinya dari multi select ke relation. Terus kita cari kategori bucket list. Terus kita juga pengen bucket listnya muncul ya, jadi kita pilih juga supaya dia show on kategori. Oke, nah di sini udah muncul ya bucket listnya. Nah, karena udah muncul, kita akan coba pakai fitur roll up gitu ya, buat menghitung berapa bucket list yang sudah tercapai gitu ya. Kita ganti ke roll up. Terus kita pilih relationnya ke bucket list. Terus propertinya kita pilih yang done. Terus kita akan calculate berdasarkan count yang check ya. Terus yang kedua kita juga masih pakai roll up. Di sini kita akan pilih total. Gitu ya. Jadi ini ibarat maksudnya adalah total dari bucket list yang kita punya. Nah, ini kita pilih aja propertinya nggak apa-apa, dan terus calculate-nya kita ganti jadi count all. Terus kalau misalnya udah, kita masih punya beberapa lagi, yaitu formula. Kita edit aja langsung, kita akan pakai fungsi floor. Nah, ini fungsinya tuh dia bakal bikin angka yang kita punya nanti dari hasil perhitungannya itu mendekati angka yang paling besar gitu ya, atau yang paling mirip. Kayak contohnya nih, misalnya di sini dia punya angkanya 0,4, maka nanti dengan ada fungsinya floor itu bakal jadi 0 gitu. Dan di sini kalau misalnya kita punya angkanya tuh 0, minus 0,6, dia bakal jadi minus 1 gitu ya. Nah, di sini karena gue akan buat sebenarnya formulanya ini tuh ngitung persentase gitu ya. Jadi kita pakai aja dia dikali 100 gitu ya. Terus kita bagi tadi dengan number of done dibagi dengan total bucket list yang kita punya.
Terus kita akan bagi lagi dengan 100 supaya nanti hasil yang dikasih itu bisa tetap bulat ya. Next kita juga tambahin lagi formula lain ya. Nah, kalau di sini formulanya teks gitu ya. Jadi nanti kita bisa nampilinnya bukan cuma persentase tapi ke arah teks juga. Oke, nah jadi tampilannya kayak gini ya. Nah, ini gue akan kasih space ya. Oke, kita udah punya ya data-datanya ya. Kurang lebih sebenarnya kita cuma butuh 2 database ini aja. Next, selanjutnya kita bakal coba mulai isi dulu ya datanya dengan database yang kurang lebih sama kayak tadi ya. Ini gue akan coba copy paste aja ya dari database yang sebelumnya. Nah, kita copy dulu dari bucket list. Nah, ini udah muncul ya. Nanti kita bisa tinggal isi aja. Ini kita coba isi dulu ya. Oke, gue rasa udah lumayan ya. Dapat gambarannya semua. Terus travel companion bisa diisi misalnya keluarga, pasangan gitu ya, bebas serah kalian nanti. Terus gue juga akan copy kategorinya tadi ya. Oke, kita udah copy ya. Nah, nextnya sebenarnya udah enak banget nih, kita tinggal ngehubung-hubungin aja. Oh, ini travel juga, misalnya ini travel juga. Misalnya adrenalin lah ya. Nah, oke, kita udah punya cukup banyak ya. Ini nanti bisa diisi lagi lah. Misalnya nih bintangnya, priority-nya kita isi cepat aja ya. Oke, ini udah hampir keisi semua ya. Nah, ini udah mulai kelihatan nih ya. Semuanya udah mulai ada angkanya. Nah, ini mungkin gue isi sebagian yang udah. Nah, ini ya. Oke, kita udah punya 2 database utamanya. Sekarang kita tinggal masuk ke bagian menghiasnya aja nih. Langsung pertama kita mau bikin tampilannya kayak tadi ya. Jadi pertama ada rangkumannya dulu per kategori. Kita pakai heading 3, terus kita kasih nama kategori. Terus kita panggil aja kategorinya. Di sini gue mau pakai tampilannya list view. Kita pilih kategori. Untuk ininya kita hide aja. Dan kita cuman munculin 2 properti aja, 3 properti ya. Jadi yang satu itu tadi yang achieve, progress, sama achieve text gitu ya. Nah, di bagian ini kita ganti ya jadi persen. Oke, jadi dia kelihatan kayak gini. Oke, udah jadi bagian ini. Terus tadi kita juga mau bikin tampilan galeri ya buat si kategorinya itu juga.
Dari sini gue pilih gallery view, terus pilih kategori tadi ya, bucket list. Di sini kita hide lagi untuk namanya. Terus gue mau munculin propertinya itu persentasenya aja. Sama karena ini tampilannya galeri, kita juga bisa masukin gambar. Misalnya di sini gue mau masukin page cover gitu ya. Nah, next kita tinggal drag aja nih ke sebelah sini. Ini udah masuk ya. Nah, ini karena agak sempit, kita bisa pilih tampilannya full white. Oke, jadi dia munculnya kayak gini ya, full ya. Nah, terus mungkin karena ini kepanjangan gitu ya, kita juga bisa sebenarnya batasin. Jadi load limitnya nggak sampai 50 page, 10 misalnya. Nah, ini karena emang tetap 10 ya. Tapi nanti in case itu banyak, kalian bisa pakai load limit ini. Gitu. Nah, terus buat di bagian kategori ini, kalian juga sebenarnya bisa aja ubah gitu ya, jadi halaman. Jadi dia tampilannya nggak mengganggu lagi. Nah, untuk tampilan yang ini, kita akan coba ubah ya. Kita akan tambahin aja beberapa tampilan galerinya. Galeri. Nah, di sini kita akan masukin propertinya, misalnya kayak priority-nya ya, priority, terus juga misalnya targetnya, due date-nya, sama time lapse-nya ya. Nah, di bagian galeri ini kita juga bisa pilih misalnya mau nampilin page cover-nya gitu ya. Jadi dia kelihatan kayak gini. Terus nanti kalian juga bisa atur nih, sort by apa gitu ya. Misalnya sort by date. Ya, ini time lapse deh ya, sort by time lapse misalnya. Nah, ini udah kelihatan nih, by time lapse. Ini kita kasih nama all, karena ini bakal nampilin semuanya. Terus misalnya kita mau bikin per kategori juga. Nah, ini bisa juga. Misalnya kategori pertama itu travel ya. Travel. Ini kita ganti, berarti filternya. Kategorinya kita pilih cuma yang travel aja. Ini kita hide aja. Terus ini kita duplicate lagi, misalnya ini buat yang adrenalin gitu ya. Sama kayak tadi, filter kita pilih, terus kita ganti kategorinya dari travel ke adrenalin. Nah, ini bisa di copy aja sebanyak mungkin ya, sesuai sama kategori yang kita punya gitu. Jadi nanti bakal lebih mudah buat ngelihat per kategorinya, bucket listnya tuh apa. Nah, ini kalian juga bisa ya nanti masukin aja atau ganti-ganti ikonnya gitu ya biar tampilannya lebih estetik. Oke, itu aja. Tadi gimana caranya buat template Notion bucket list. Terus buat kalian yang misalnya males buatnya, kalian bisa dapetin secara gratis. Syaratnya gampang, kalian tinggal komen aja. Nanti gue bakal kirimin linknya setelah udah dapat 10 komen ya. Oke, dari gue itu aja. See you on the next video.